ada paket. Nah, itu sebenarnya langkah-langkah yang dihidup. Saya tahun itu kan itu juga baru lakukan kemarin. Itu sebenarnya langkah-langkah yang itu akan malah merusak hati dari sapi. Jadi untuk lebih detailnya nanti biar dijelaskan dari beliaunya. Monggo langsung dimulai mau langsung aku gak usah suwe-suwe ya. Soalnya sudah mulai Iya bocah no. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sumawan langsung lain-lain nanti diikuti mawon. Monggo. Halo, tes. Kedengaran semuanya? Siap. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Indro. Saya dokter hewan dan juga seorang peneliti virus. Mungkin kalau misalnya kalau misalnya di medsos banyak yang mungkin manggil saya Pak Indro gitu. Nah, kebetulan belakangan ini saya juga meneliti PMK. Kalau kemarin sebelumnya saya membantu untuk meneliti tentang COVID. Terus COVID-nya sudah mulai mereda. Kemudian kita mulai meneliti tentang PMK. Jadi saya coba jelaskan dengan cepat dan gampang saja. Jadi yang pertama, PMK ini cuma menyerang ke hewan ternak. Jadi yang diserang itu sapi, terus kambing, domba, babi, itu keserang semua. Jadi bukan cuma sapi toh, gitu. Bukan hanya sapi. Tapi kuda nggak kena, kuda nggak kena. Dan kemudian manusia tidak akan terkena PMK. Jadi virus PMK ini tidak membuat sakit manusia. Jadi kalau sapinya sakit nggak masalah, nanti bisa diatasi, orangnya tidak akan ketularan. Kemudian gimana dengan dagingnya, daging sapinya? Nah, yang namanya daging sapi itu kalaupun berasal dari sapi yang kena PMK, kemudian daging sapinya kita makan, dibikin sate, itu 100% aman karena tidak nular ke manusia. Jadi virus PMK itu tidak pernah nular ke manusia, gitu. Mungkin ada yang pernah dengar kalau misalnya di berita-berita ada cerita dulu saya juga diceritani pas waktu masih kuliah. Itu konon ada 2 orang dokter hewan yang terus minum susu sapi dari sapi yang kena PMK. Kemudian dokter hewannya jadi sakit gitu. Nah, itu penjelasannya sederhana sekali. PMK tidak pernah menular ke manusia. Dokter hewan 2 itu sakit karena minum susu sapi mentah, tidak dimasak. Jadinya makanya pas waktu diminum ya loro menurut gitu. Jadi ini hal yang tidak sama sekali tidak menular ke manusia, dagingnya 100% aman, tidak masalah. Gitu.
Gimana dengan sapi dan juga mulutnya? Mulut sapi itu, cingurnya itu loh. Kalau di Jawa Timur itulah ada rujak cingur. Terus ada sop kaki sapi sama lidah sapi. Gitu. Itu kalau dimakan juga tidak masalah. Kenapa? Pertama karena tidak nular ke manusia. Kedua, karena masak congor sapi sama kaki sapi itulah pasti lama. Karena kalau bikin kikil itu kalau nggak direbus lama ya mesti alot. Sehingga virusnya hancur. Jadi aman. Mau makan bagian apapun dari sapi itu 100% aman, tidak akan pernah menular ke manusia. Jadi tidak masalah kalau sekali. Apalagi yang sudah matang. Itu tidak masalah. Sate pun juga tidak masalah. Jadi tidak perlu perlakuan khusus kayak misalnya, oh nanti ada daging sapi, terus kan ada yang bilang nanti nggak boleh dicuci, langsung direbus 30 menit. Nah, kalau mau makan daging rebus ya monggo, ya apa-apa. Tapi sebenarnya tanpa direbus pun itu tetap aman, karena memang tidak pernah menular ke manusia. Nah terus yang kedua, apakah virus PMK ini membunuh sapi? Jawabannya tidak. Virus PMK tidak pernah membunuh sapi. Virus PMK itu nyerangnya kemana? Nyerangnya ke mulut, sama nyerangnya ke kaki sapi. Nah, nanti kaki sapinya tuh jadi gampang luka. Kalau kaki sapi ini dua, ini toh, ini ya. Kaki sapi itulah dua ini kukunya itu loh. Nah ini nanti di sela-selanya yang di sininya ini nanti luka nih. Nah ini luka di sini nanti. Nanti kalau udah luka nanti nyebar ke kanan ke kiri. Jadi selalu mulainya dari tengah-tengahnya itu. Lukanya lurus dulu gitu, nanti habis itu nanti nyebar ke kanan sama ke kiri. Nah itu nanti kalau tidak ditandani, lukanya tambah lebar, hancur. Sampai ke kukunya, terus kukunya muncul, lepas protol itu. Nah kalau nanti kuku sapinya sudah protol, itu sapinya jadi tidak bisa berdiri, kemudian apa? Geprok gitu. Nah kemudian PMK itu juga nyerang ke mulutnya sapi. Jadi kalau dibuka gitu, itu kan ada gusinya atasnya, nah itu nyerang ke situ. Terus kalau dibuka ada lidahnya, nah dia nyerang ke lidah juga. Itu nanti merotoli kulitnya. Jadi nenek lidah kan kulitnya putih tau gue. Saya orang jerut-jerut itu. Nah itu nanti merotoli. Jadi lidahnya warnanya jadi merah. Gitu. Nah itu akibatnya apa? Lah karena itu sapinya kayak kena gomen. Ngerti gomen tuh ya? Gomen gue. Gomen posariawan kayak gitu. Makanya sapinya nggak mau makan. Apalagi kalau makanannya itu pakai rumput. Karena rumput yang biasa dipakai untuk ngaret itu kayak misalnya rumput gajah itulah kasar toh, gede-gede kasar toh, sing ono ulu-ulune kuwi lho. Nah itu nanti kalau dimakan itu nanti bisa melukai mulutnya karena mulutnya sudah terlanjur sariawan. Akibatnya apa? Sapinya tidak makan. Kemudian sudah makan, sudah geprok. Nah itu yang disebabkan oleh PMK. PMK itu cuma menyebabkan itu. PMK tidak membunuh sapi. Tapi PMK pasti menyebabkan sapi geprok karena kukunya luka. Terus karena mulutnya sama lidahnya luka, hancur sapinya tidak mau makan. Nah terus yang menyebabkan sapi-sapi kita pada mati itu apa? Tuh. Yang menyebabkan sapinya mati itu cuma dua. Satu, sapinya tidak mau makan terus kaliran, tidak bisa makan toh, akhirnya mati nih. Nah, mati ngelek. Terus yang kedua, yang punya keweden panik, sapi wes geprok gak gelem mangan, lanjut didol. Sapi rego 30 juta, didol 7 juta kan gitu. Jadi yang buat sapi mati itu bukan PMK-nya. Yang buat sapi mati itu karena sapinya tidak mau makan. Terus yang kedua, yang punya sapinya keweden, lanjut sapinya didol murah.
Nah kalau misalnya di desa-desa sapi itulah buat tabungan. Nah kalau misalnya itu buat tabungan, terus tiba-tiba begitu kena sakit PMK karena panik toh, karena ngerti di berita misalnya dikasih tahu di situ, nah kena PMK mesti mati misalnya seperti itu. Setelah panik, dan itu nyebarnya memang cepat. Jadi kalau misalnya ada satu kandang, bukan satu kandang, satu sapi kena gitu, satu kandang isinya misalnya 2 atau 3 gitu, satu kena, itu nggak usah nunggu lama-lama, paling lama 2 hari itu sak kandang kena semua gitu. Jadi luka terus deprok, nggak bisa makan. Nah itu yang bikin bingung. Kemudian dijual murah, kemudian tabungannya peternak hilang, nggak bisa nabung lagi, malah rugi kan gitu. Padahal sebenarnya penyakit PMK itu bisa disembuhkan. Nah nanti tak cerita nih gimana caranya menyembuhkannya, dengan cara yang gampang, yang bisa dikerjakan sama penduduk desa di Bogorjo kan gitu. Jadi kita sudah tahu dulu sekarang PMK tidak membunuh sapi, PMK marak ke kaliran karena tidak makan, dan juga tidak nular ke manusia, jadi tidak masalah. Nah kemudian gimana nyebarnya PMK-nya kan gitu. PMK itu nyebar cuma dari 2 hal. Yang pertama, kalau misalnya jenengan punya sapinya ada 2 atau 3 sak kandang, itu kalau begitu mulutnya luka lah ngiler, itu kelihatan kok dari jauh itu. Jadi kalau kita mau lihat ini sapi PMK apa enggak, dari jauh udah kelihatan. Nek ngiler itu bokeh, ayo speaking of PMK. Langsung ditiliki kuku sapinya yang dibawa, sikile itu udah ditiliki. Nah nek sikile mulai ono luka, harus benar itu PMK. Nah terus nularnya lewat mana? Kukunya lah nemplek neng ngisor, lalu luka dari kukunya itu kan nanti ada cairannya, kemudian ilere itu netes sak gon-gon kan gitu. Nah ilernya yang netes itu nanti sampai ke bawah, apalagi kalau tempat makannya bareng-bareng, tapi 2 atau 3 itu tempat minumnya bareng-bareng, lanjut nular ke temannya sak kandang. Jadi nularnya lewat ilernya itu. Terus kedua lewat mana nularnya? Lewat manusia. Loh katanya manusia tidak nular, kalau kena PMK nanti tidak sakit. Ya bener sampean ya pancen tidak sakit. Tapi kalau misalnya panjenengan datang ke kandang sapi, kemudian lah nganggo sandal, ya toh? Nah sandalnya lah kena ilere sapi, bener toh? Nah virusnya doto memplek neng sore sendal, anjur sampean dolan nih gone koncone teman jenengan yang punya sapi lain, sapine sehat, jenengan datang ke sana, virusnya nemplek neng sore sendal, teko ning kono ngomong, Pak hati-hati loh nek kena PMK, sapiku lho kena PMK iki lho, cangkeme wis ileran kabeh, sikile ndepro saiki gak iso tangi, hati-hati yo kan ngono. Nah terus jenengan balik ke rumah, gak usah nunggu lama-lama, 2 hari kemudian itu loh sapi ini kena PMK, saya diparani mau gitu. Jadi cuma nularnya tuh lewat 2, satu lewat ilernya itu, liurnya sapi, lah itu nular sak kandang kui. Nah terus yang kedua dia lewat lalu lintas manusia. Jadi buang saya mondar mandir. Jadi kalau jenengan punya sapi, jor sapinya kena PMK, ya jangan jalan-jalan ke tempat sapi tonggonya yang sehat, menurut udah tularan gitu. Nah saya ini piye caranya ngatasi nih kan, supayanya sapinya tidak kena. Nah ini tak ajari caranya sekarang. Jadi PMK itu tidak nular lewat angin loh ya, tidak nular lewat angin, karena kan yang di berita bilang katanya nular lewat angin, padahal sebenarnya lewat uang. Jadi lewat sendali uang ke bawah tekan kono, nanti kenal lah, terus uangnya mikir berita, nah, karena di berita itu kan mereka tidak pernah ngeliti, jadi nanti langsung mikir, oh ini kena angin, oh tonggoku kena angin, yang kono aku kena saya gini. Padahal enggak, lihat mondar mandirnya manusia itu. Nah sekarang
Non sewu jenengan bawa catatan apa mboten? Bawa kertas sama bolpen mboten? Wonten sing hah? Mboten. Ah nek mboten niki mawon napa si Pak operatornya itu sakit mendet niku kertas kali bolpen, mangke lah dicatat toh. Nanti kalau sudah dicatat, nanti bisa disebarke kan wonten niku. Nggih, monggo. Monggo ampun niku riyen kertas kali bolpen mangke jenengan sakit itu toh, nyatet toh. Nah mangke sik peternak yang ada di sana siap, matur nuwun slip. Nggih, catet riyen nggih. Dah, kula nyambi golek kepean. Sami kali jenengan. Sip. Jadi kemarin itu saya datang ke tempatnya Bu Ari itu karena ada beberapa sapi di sana yang memang kena PMK gitu. Setelah itu terus kemudian kita berusaha mengobati. Nah ini pengobatannya tidak bisa jalan sendiri-sendiri, harus barengan. Apa saja obatnya yang nanti akan diberikan? Nah, itu ada 5, kalau tidak ada 5 obatnya. Pertama, salep sapi. Salep sapi itu untuk apa? Untuk nyalepi kakinya sama untuk nyalepi mulutnya. Karena itu nanti yang bisa dipakai untuk menghancurkan virusnya. Terus kedua, semprotan obat desinfektan untuk PMK. Nanti tak ajari juga Kak caranya bikin, gitu. Itu. Jadi ada semprotan, ada salep. Kemudian yang ketiga itu ada vitamin untuk minumnya sapi. Terus yang keempat itu ada vitamin untuk makannya sapi. Itu nanti bikin sendiri juga bisa. Oke. Atau untuk comborannya itu tadi. Terus yang terakhir itu ada susu sambung. Susu sambung ini apa? Susu sambung itu nanti bisa dikasihkan untuk pedet. Karena kalau ibunya sapinya itu kena PMK, anjur nanti itu nular ke anaknya. Kalau anaknya umurnya kurang dari 3 bulan, pedet umur kurang dari 3 bulan, itu kena PMK yang dari susu ibunya, maka anaknya mesti mati nih. Gitu. Jadi kalau misalnya di kedokteran hewan itu kematian paling banyak itu dari pedetnya yang umurnya kurang dari 3 bulan. Kalau umurnya sudah lebih dari 3 bulan, misalnya 4 bulan itu matinya sedikit sekali. Gitu. Kalau umurnya lebih dari 1 tahun sampai 4 tahun itu malah ada yang mati. Matinya ya cuma 2 itu. Pertama kaliran gitu kan. Yang kedua karena panik dijual sapinya. Itu buat mati sapinya. Nah, saiki yang pertama tak ajari caranya bikin obat semprot untuk PMK. Nggih. Nggih, mencatat nggih. Nggih. Tak kandani caranya. Jadi pertama virus lihat aja dicatat bisa. Jadi virus PMK itu tidak akan hancur sama sabun. Virus PMK beda karo virus COVID. Virus COVID kayak sabun hancur. Dikai panas 5 menit yo hancur. Dikasih desinfektan hancur. Nah, virus COVID tuh. Dikasih obat cuci piring, apa deterjen, apa Baiklin, apa formalin yo hancur. Virus PMK tidak akan hancur pakai itu semua. Jadi kalian jenengan bikin pakai Baiklin campur banyu ngantek 400 liter gak ngaruh. Atau mungkin ada yang kurang mantep gitu. Kayak formalin gitu.
Wah, nanti lukanya kering itu kalau dikasih formalin sampai kukunya protol kabeh. Itu juga tidak ngaruh. Virusnya gak mati, mau marake kukunya tambah protol. Dan termasuk semua desinfektan yang dipakai tidak hancur, tidak bisa menghancurkan virusnya, karena virusnya sangat tebal, beda dengan virus yang dari COVID. Rahasia nih, kita akan gani. Oke, jangan ngomong sopo-sopo ya, rahasia loh ini, dicatat makanya ya. Jangan ngomong sopo-sopo ya. Nah, PMK hanya hancur pakai asam. Jadi cairan apapun yang bisa mengandung asam itu akan menghancurkan virus PMK. Iya, cara nilai jauh cairan asam gampang banget. Ada yang ngerti ya apa? Nah, ya apa? Masih ngerti lagi? Citron, bener, itu namanya citron. Kalau beli di toko kue itu satu bungkus itu 50 gram, harganya 3.000 rupiah loh, citron 50 gram. Nah sekarang gimana caranya kita bisa bikin obat semprot yang bisa dipakai sebagai desinfektan sama sebagai obat semprot untuk membersihkan mulut dan kukunya sapi pakai citron, gitu toh, gampang. Jadi kita hanya mencampurkan citronnya itu 2 gram untuk 1 liter. 2 gram untuk 1 liter dia bukan bingung. Tapi ya caranya aku nimbang 2 gram kan kangenan. 1 sendok makan itu 10 gram. Jadi kalau mau buat desinfektan itu banyu 1 liter, setiap banyu 1 liter itu dikasih citronnya 1/4 sendok. Oke, air 1 liter tambah citronnya 1/4 sendok, terus dia pakai banyu biak ben gabung nyami didongani gitu. Nah berarti apa? Berarti kalau misalnya 1 liter itu 1/4 sendok makan citronnya, nek 1 sendok makan isinya 10 gram, gitu kan? 1 sendok makan itu bisa buat berapa liter? Liter. Pakai tangan. 1 sendok makan bisa untuk 4 liter air. Tapi kalau mau bikin, jangan langsung banyu neokeh campur citron. Nanti seringkali tidak jadi asam karena susah bikinnya, susah nyampurnya. Jadi bisa pakai banyu aqua sing 1,5 liter gue loh, ya kan? Gawe masukkan dulu 1 liter, apa gawe sing 2 liter misalnya 2 liter kayak 1/2 sendok, 2 liter kayak 1/2 sendok, nanti itu jadi 4 liter. Nah terus sudah itu apa? Nah itu nanti bisa dipakai citronnya sebagai desinfektan dan juga untuk nyemprot kakinya sama nyemprot mulutnya, karena itu nanti sifatnya sudah jadi asam. Kemarin kita sudah mengukur P sama pH keasaman, pH-nya itu kisaran 3-4 waktu di tempatnya Bu Ari kemarin. Nah semakin asam nilainya, angkanya itu semakin rendah. Virus PMK itu di pH 5 saja sudah hancur. Kalau di pH 3 atau 4 tambah hancurnya. Karena kita sudah tahu 1 liter air nyampur sendiri tambahi 1/4 sendok. Nanti kalau mau nyemprot ya tinggal hitung jenengan mau nyemprot berapa liter kan gitu. Kan ada yang semprotan sing kuning di apa kompor semprot itu loh. Semprotan manuk lah, semprotan manuk. Itu kan ngerti. Nah, kalau isinya 2 liter ya wes dikei mengko 1/2 sendok. Kalau misalnya mau bikin untuk bersihkan kaki misalnya atau pengen nyemprot kandang, ayo carry dihitung aja
semprotannya itu berapa liter yang mau dipakai untuk nyemprot kandang. Misalnya nggak semprotan gede kan menunggu. Harus nanti dibikin saja. Kalau semprotannya misalnya 16 liter, kalau petang liter itu 1 sendok, berarti 16 liter, berarti kira petang sendok, kan gitu. Petang sendok sitron. Dan 1 sitron ini isinya 50 gram. 50 gram ini berarti bisa dipakai buat paling tidak 5 kali 4, 20 liter. Sampai jenengan semua bisa mandi pakai itu. Sangat murah sekali, Rp3.000. Nah itu juga didapat dari penelitian saya. Kita sudah ngukur juga, kita ngukur PCR-nya. Saya ngukur PCR juga untuk tidak cuma untuk manusia saja itu. Ngukur antibodinya juga. Nah itu banyak yang bisa sembuh. Jadi resep yang pertama, ya toh, terus ngerti toh? Ada yang belum jelas, ya. Resep pertama nih, yes ya, oke. Nah saat kita akan dari resep yang kedua, gawe salep. Salep untuk apa? Untuk kakinya, gitu. Bisa untuk kaki, bisa juga untuk mulut kalau mau. Nah, mulutnya juga bisa. Nah untuk kakinya ini sebelumnya jenengan ngerti hand body, iya toh? Oke nih warung-warung hand body. Lah iya, mus nek misalnya ndak ada hand body nyaut saka nggone ibu Nah, jenengan nanti beli hand body yang ukuran besar. Itu yang ukurannya 200 ml. Oke. 200 ml itu nanti jenengan beli 2. Jadi 400 ml. Jadi satu wadah CD gue yang body itu 200 ml. Nek gak salah regane 15.000. Itu ku loro lah ya mau 30.000. Sudah. Kalau sudah beli hand body-nya itu, maka nanti campurannya 400 ml hand body. Itu pertama. Minggu gawe salep ki. 400 ml hand body. Lah, kuwi hand body lah kuwi. Kuwi apa kuwi? Oh, Mas. Itu hijau apa tuh? Oh, mayones. Nek sing hijau kuwi ya. Dan budi rasa melon. Nah, di dia kuwi berapa mili kuwi? Ono tulisannya tuh berapa mili? 400 gini kok. Ya. Ayo sampai Nah, pokoknya petang atau milih hand body itu nanti jenengan tambahkan citronnya itu setengah sendok. Citron. Nek saya mau lah 1 liter seperempat sendok untuk semprotannya. Nek misalnya untuk bikin salepnya yang untuk kaki itu hand body-nya itu 400 ml ditambah citronnya setengah sendok. Oke? Wes? Nah, sekarang ditambah apa lagi? Ditambah antibiotik atau obat untuk ayam. Namanya amoksitin. Ya ditulis di sini amoksitin. Ono contohnya lah. Di contohnya. Nah, kui itu amoksitin. Nah itu kemarin saya dapat amoksitin itu di toko depan Taman Bangkle. Neng di gue, neng Bloro ya. Nah, pokoknya ngarepe Taman Bangkle iki ono toko pitik gue. Nah itu dibeli itu. Itu sak wadah itu 30.000. Nah itu bisa dipakai buat banyak sekali itu. Karena makainya itu amoksitinnya itu cuma 2 sendok makan. Jadi takarannya saya bikin gampang wae nganggo sendok makan wae. Gitu. Jadi tak